Selamat datang di channel Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 33 Cari Pembenaran Lewat Agama. Dikta mencubit lengan suaminya karena ucapannya yang membuat Adam cengengesan. Kenapa ganti baju? Dikencingin Akta. Jawab Adam mencium pipi Akta. Padahal tadi cuma ditanya, mau punya adik atau gak? Mana mukanya gak berdosa gitu lagi. Lanjut Adam berdiri dan berjalan mengambil pamper Akta. Adam menidurkan Akta keranjang dan memakaikannya pamper. Pakai pamper ya nak, nanti kencing lagi. Setelah memakaikan Akta pamper, Adam kembali duduk di samping Dikta. Kamu masih gak enak badan, tidur aja dulu. Gak mau, maunya tidur di dada Mas Adam. Dikta menyandarkan kepalanya di dada Adam. Manja. Jawab Adam mencium puncak kepala Dikta. Sementara itu di rumah Aurel, kini Aurel harus sibuk di dapur karena permintaan Sean. Ada tuh tadi yang nangis, katanya merasa bersalah nyuruh istrinya yang lagi hamil. Suara Aurel sedikit kesal tapi dia tetap mengerjakan permintaan suaminya. Sean menatap Aurel dari posisinya yang duduk di meja makan. Cuma sekali ini sayang, buatin kolak pisang ya. Kenapa sih kak, gak mau beli? Tanya Aurel memotong pisang. Aku maunya kamu yang buat. Tapi aku gak yakin ini enak. Jadi kamu gak mau buatin buat kakak? Ya udah kakak itu manja, gak bisa diharapin kakak ngerepotin, padahal kamu hamil. Kakak emang gak? Ucapan Sean belum selesai saat Aurel memasukkan pisang ke mulut Sean yang membuat Sean mengunyahnya perlahan. Enggak kok kak, apapun kemauan kakak bakal aku turuti. Aurel tersenyum manis menghadapi suaminya yang sedang dalam mode COVID syndrome. Dikta tampak berdiri di depan pintu toilet setelah sholat subuh, hatinya belum tenang. Apakah dia hamil atau tidak, pasalnya dia sendiri juga ragu. Bismillah. Adam tersenyum kepada Dikta sembari menggendong Akta. Dikta ikut mengucap bismillah kemudian masuk ke dalam toilet membawa tespek dari Anjani kemarin. Sementara itu Adam menunggu di luar sembari menggendong Akta. Adam mengambil cuti di rumah karena dia khawatir akan kondisi Dikta dan untuk menjaga Akta. Mama Reni menolak ikut dengan Dikta dan Adam dan memilih tetap di rumahnya. Sehingga Dikta dan Adam hanya mengunjungi Mama Reni 3 hari sekali. Hah, Dikta tersentak menatap hasil tesnya. Beneran, Dikta keluar dari toilet dan Adam yang masih setia menunggunya di luar. Adam yang melihat keluarnya Dikta langsung berharap banyak. Bagaimana? Dikta tidak menjawab, dia memilih menyerahkan tespek kepada Adam. Adam mengambil tespek tersebut. Desir hening di antara mereka berdua menjadi backsound saat Adam menerima tespek tersebut. Guratan di wajahnya yang awalnya tampak biasa saja perlahan mengerut dengan kening mengernyit. Bukan, Adam tidak sedang berekspresi kecewa, dia tampak tersenyum lebar.
Asalnya tespek itu menunjukkan 2 garis merah yang membuat hati Adam berbinar dengan perut berisi kupu-kupu. Kamu hamil? Adam menatap Dikta untuk sepersekian detik. Kemudian kembali menatap tespek yang dia pegang secara bergantian yang membuat Dikta mengangguk. Serius? Dikta kembali mengangguk. Adam hening seketika. Dia tidak mengajukan beberapa kata yang ingin sampaikan karena semua itu tercekal begitu saja di tenggorokannya. Makasih. Adam langsung memeluk Dikta yang membuat Akta terjepit di antara keduanya. Karena terjepit, akhirnya Akta yang awalnya biasa saja perlahan memajukan bibirnya beberapa senti dengan mulut terbuka beberapa saat hening. Akhirnya suara tangisan Akta menggema di antara kedua orang tuanya. Astagfirullah. Kamu kejepit ya, nak. Adam langsung mengangkat Akta tinggi kemudian menggesekkan hidungnya dengan hidung Akta. Akta bakal punya adik nih. Akta yang tadi menangis perlahan terdiam dengan bibir yang masih maju beberapa senti. Adam mencoba menenangkan anak yang berhasil membuat Akta tenang. Nah, abang Akta bakal punya adik. Adam menggendong Akta dengan posisi menaruh kepala Akta di bahunya. Babah. Hah, Adam dan Dikta saling menatap atas kata yang terucap oleh Akta membuat kedua orang tuanya mengangkat bahu. Babah, Babah Adam, selain ayah kan bisa dipanggil Babah? Dikta memberikan saran. Adam berpikir sejenak, nama tersebut cukup bagus. Oke, berarti Babah dan Bunda ya. Dikta mengangkat tangannya dengan jari membentuk tanda oke kemudian tersenyum. Ia berjalan kembali ke kamar karena badannya sudah terasa lemas sedikit. Babah, Akta anaknya Babah Adam ya. Hore Akta bakal punya adik. Adam menggendong Akta menyusul Dikta ke kamar. Sementara itu di tempat Aurel, kini Sean tengah berada di ruang tamu dengan wajah lemas. Kebanyakan makan kolak, kan gula darahnya naik. Aurel protes sembari memijit kening Sean. Gimana gak naik? Kalau gak cuma kolak yang manis, istri kakak juga manis. Jawab Sean yang masih sempat-sempatnya menggoda Aurel. Gak usah gombal, udah istirahat dulu. Aurel berdiri hendak berjalan ke dapur sebelum Sean menarik tangannya kemudian mencium pipi Aurel. Sean memeluk erat Aurel. Aurel yang merasa aneh sudah menebak pasti bakal ada yang aneh dari suaminya. Kak Sean mau apa? Bilang aja gak usah gini. Aurel menaikkan kedua bola matanya menatap wajah Sean yang memeluknya dari belakang. Sean cengengesan kemudian menggaruk tengkuknya. Pengen ketoprak. Ya sudah lepas aku beliin. Maunya kamu yang buat. Aurel terdiam. Dia membatin penuh tekanan. Ya salam, suamiku sayang. Mendengar permintaan Sean membuat Aurel berdecak kesal. Bagaimana bisa ada orang yang ingin membuat ketoprak untuk satu porsi padahal dia bisa beli? Tapi, Sean menaruh telunjuknya di depan bibir Aurel yang membuat Aurel tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa istri yang menolak suami akan dimurkai yang ada di langit hingga suaminya memaafkan istrinya. Jelas Sean tersenyum penuh kemenangan. Kamu loh yang ngajarin mas dalilnya.
Itu mah cari pembenaran lewat agama, jawab Aurel yang membuat Sean tidak terlalu mengambil pusing. Aku harus ke pasar dong, aku lagi hamil loh kak, masa ke pasar? Sean berpikir sejenak. Tenang, aku ada ide. Sean mengambil ponselnya kemudian menelepon salah satu kontak sahabatnya yang membuat Aurel hanya bisa menatapnya. Assalamualaikum, Riz, bantuin aku dong, kamu kesini ya. Sean memulai obrolan. Buat apa? Tanya Aris yang membuat Sean sinis. Kamu mau kusuruh ke pasar? Jawab Sean tanpa dosa. Aris ingin membalas tetapi Sean keburu memotong. Yang dulu suruh aku beli obat perang. Sampai salah minum siapa? Anggap aja permintaan maaf kamu, aku tunggu ya. Iya deh, iya, Pak Mil. Aris berdecak malas. Pak Mil, iya, Bapak hamil, yang hamil istrimu yang bertingkah kau. Jawab Aris tertawa pelan. Sean mendelik. Ku tandain mukamu Riz. Sean mematikan sambungan telepon tersebut dan langsung kembali menarik Aurel ke pelukannya. Cocok tahu kak, julukan bapak hamilnya. Aurel ikut tertawa pasalnya dia juga mendengar obrolan mereka. Kakak ngambek loh. Sean melipat kedua tangannya dengan wajah ditekuk membuat Aurel menangkup wajah suaminya itu kemudian mencubit hidungnya. Sejak kapan suami aku jadi manja begini? Tanya Aurel mengunyel-unyel pipi Sean yang ditumbuhi brewok. Sejak kakak bucin sama kamu, jawab Sean memilih menidurkan kepalanya di pangkuan Aurel. Aurel tersenyum kemudian mengusap rambut Sean yang lumayan lebat. Nah ini ketopraknya udah jadi. Aurel membawakan ketoprak tersebut kepada Sean. Sean berbinar kemudian mengambil piring berisi ketoprak tersebut di mana bahan-bahannya dibeli oleh Aris. Namun baru satu suap Sean memakannya dia sudah merasakan mual dan lemas. Dia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Capek, deh. Sean menatap lemas Aurel. Aurel menarik tangan suaminya itu dan membawanya duduk di ruang tamu. Ututu, bapak hamil. Gak lucu, datang bulan, pak, katanya hamil. Aurel menoel hidung suaminya itu. Mendapat perlakuan seperti itu, Sean hanya memilih tidur di dada istrinya karena masih lemas. Ah iya mas, yang di situ. Dikta merasakan badannya sudah agak enakan karena sedari tadi dipijat oleh Adam. Adam yang pasrah menuruti perintah istrinya itu karena memang Dikta tengah mengandung anaknya. Akta sudah tertidur sedangkan Adam masih harus menuruti kemauan istrinya padahal sudah jam 12 malam. Dikta yang juga sudah mengantuk perlahan tertidur sehingga membuat Adam bisa merenggangkan badannya sejenak. Suara tangisan Akta membuat fokus Adam buyar. Adam kemudian berdiri dan mengambil Akta yang tertidur di samping Dikta. Anak babah kenapa? Lapar ya mau susu? Adam menggendong Akta dan membawanya keluar ke ruang tamu agar tangisan Akta tidak mengangguk Dikta. Adam yang sudah mengantuk kembali menunda tidurnya. Ia menidurkan Akta di sofa ruang tamu dalam posisi masih menangis.
Setelahnya Adam membawa botol susu Adam ke dapur, mencucinya terlebih dahulu kemudian membuatkan susu baru. Setelah selesai Adam kembali mengambil Akta dan menggendongnya kemudian memberinya susu. Anak babah diam ya, kasihan bunda kamu nak. Akta tidak menggubris, dia tetap menangis dan menolak susu dari Adam. Sehingga Adam harus berusaha keras menina bobokan Akta. Adam hampir menyerah, namun dia ingat istrinya tengah mual dan lemas. Sampai Adam mengingat terdapat 2 amalan wirid zikir yang dapat dilakukan agar hati menjadi tenang. Adam mencoba membacakan zikir itu untuk Akta sembari memberi Akta susu. Akta yang awalnya rewel kemudian diam dan memilih menyusu. Akhirnya, Akta tertidur setelah Adam beberapa kali mengulang dan akhirnya mengakhiri zikirnya. Adam terduduk di sofa ruang tamu, botol susu Akta sudah habis. Sehingga kini Akta tertidur di gendongan Adam dengan keadaan tengkurap di dada Adam yang bersandar pada sofa. Adam yang sudah mengantuk memilih tidur sembari memeluk erat putranya itu, dan larut dalam tidurnya sampai lupa untuk kembali ke dalam kamar. Dikta terbangun dari tidurnya sesaat setelah Adam tertidur di luar. Dia berjalan keluar kamar dan melihat wajah lelah Adam yang sedang tidur di ruang tamu memeluk Akta. Melihat itu membuat Dikta merasa hangat. Dia berjalan masuk ke kamar mengambil bantal dan selimut. Kemudian berjalan keluar juga ke ruang tamu. Ia duduk di sofa yang sama. Perlahan menyandarkan kepalanya di bahu Adam menyelimuti badan Adam dan badannya. Kemudian ikut tertidur dalam kehangatan tersebut. Bersambung.